Bagaimana awal mula dan sudah berapa lama perusahaan Penta Prima ADV berdiri? PT Penta Prima berdiri itu sejak tahun 2001. Berarti sekarang sudah masuk ke usia 22 tahun. Prima ADV memilih berbisnis dalam bidang retail, outdoor, exhibition, dan konstruksi multimedia, serta seberapa besarkah kebutuhan dan peluang dalam pembuatan booth untuk dijadikan usaha? Penta Prima ADV memilih berbisnis untuk advertising ya, yang dengan portnya advertising, indoor, outdoor ataupun exhibition. Itu sebenarnya karena permintaan pasar. Oke. Berapa banyakkah event booth yang dapat dibuat dalam kurun waktu 1 bulan? Dalam 1 bulan, kalau kita menyebut event, event dengan booth itu beda. Kalau kita bicara event, Penta Prima ini sebenarnya hanya maksimal mampu hanya mengerjakan 2 event. Nah, tapi beda, karena dalam event itu ada terdiri dari beberapa booth. Nah, kalau jumlah booth di Penta Prima sendiri untuk ukuran 6x6 standar ya, standar 6x6 itu Penta Prima kesanggupannya sebulan itu maksimal di angka 17-20 booth. Sedangkan untuk yang booth kecil-kecil sih kita per bulan pernah di challenge sampai 80 set pernah kita untuk produksi seperti itu. Tapi kalau skala bikin event itu Penta Prima sebulan paling hebat hanya 1. Terus limbah apa aja sih yang dihasilkan dalam pembuatan booth? Terus sama limbah apa yang paling sulit untuk didaur ulang? Nah, limbah yang seperti yang saya utarakan tadi, limbah di sini yang bisa kita pakai lagi itu adalah limbah-limbah yang bekas kalau dalam pameran ya. Itu adalah bekas dari untuk pengerjaan backdropnya, stage atau levelnya, terus apa namanya, ya hanya itu saja yang kita bisa daur ulang. Yang selebihnya untuk kayak apa namanya, hijab yang dalam sudah berbentuk unit atau dalam sesuatu fungsional itu sudah tidak bisa didaur ulang kecuali kami berinisiatif untuk menjual lagi, dengan otomatis waktu kami di klien mengharapkan suatu desain kan, untuk klien yang lain kami akan membuat desain yang mirip seperti properti yang sudah ada. Nah, paling hanya kita touch up dari warnanya, kita rubah brand image-nya, kita rubah. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk yang susah didaur ulang itu apa? Yang susah didaur ulang itu adalah komponen yang seperti kayak exhaust produk, dummy produk, terus kayak sesuatu yang kecil-kecil lah, itu sudah tidak akan bisa didaur ulang. Terus yang paling penting ini
printingnya nggak bisa didaur ulang, nggak akan bisa dipakai lagi. Itu. Bagaimana tahap regulasi dan proses dalam pembuangan limbah? Apakah Penta Prima memiliki peraturan dan kebijakan sendiri? Penta Prima dalam pengolahan limbah ada SOP tersendiri. Satu, limbah yang benar-benar harus kita buang atau adalah limbah yang sudah tidak bisa dipakai lagi, atau sebenarnya bukan disebut limbah ya, itu adalah sisa produksi atau waste produksi. Nah, jadi yang benar-benar sudah tidak sudah tidak bisa dipakai. Yang kedua, bekas sisa event yang tidak bisa didaur ulang, seperti rak yang seperti apalah, yang desain itu yang benar-benar complicated, yang nggak bisa dipakai untuk desain lain. Terus kalau pembuangan itu kami bekerja sama dengan dinas kebersihan terkait, itu ada destroy dengan cara apa? Dengan cara dibakar, karena kami tidak ingin meninggalkan jejak dari customer kami, brand kami. Tuh. Penta Prima pernah mendapat kesulitan nggak sih dalam menangani limbah pasca produksi? Sangat. Kami sangat sekali mendapatkan kesulitan, karena begitu menumpuknya. Kalau habis pameran itu boleh dibilang satu workshop itu bisa penuh semua. Nah, di situ sedangkan kita untuk membuang saja harus menggunakan biaya di situ. Jadi kesulitan kami adalah kami harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pembuangan limbah tersebut. Apakah Penta Prima menggunakan kembali material atau bagian-bagian pada boot yang sudah tidak terpakai untuk membuat boot baru atau produk sejenisnya? Ada sebagian yang seperti tadi kita jelasin. Untuk sebagian itu kita akan daur ulang. Contoh kalau masih ada sisa papan atau panel yang lebar-lebar, nah terus lighting, lampu, perlengkapan elektrikal itu pasti akan kita pakai ulang. Ya hanya itu saja, selebihnya sih tidak ada. Udah.